What I Eat in a Day, edisi anak kos part 46. Halo semuanya, jadi pagi-pagi karena aku keburu lapar dan nasi belum mateng, jadi aku masak ubi, aku air fryer aja. Nah ini biasanya aku sebutnya muntul, kalau misalnya bahasa Sunda itu biasanya bolet. Untuk boletnya yang ini tuh bener-bener manis, legit, padahal tanpa gula. Dan ini tuh enak banget karena makannya masih anget-anget gitu. Tapi waktu aku makan ubi yang kedua ini agak aneh, rasanya tuh manis tapi nggak manis banget, bahkan kayak ada rasa tengik-tengiknya gitu. Jadi nggak aku habisin. Untuk ratingnya 7/10. Lanjut, sekitar pukul 11 aku makan sawi dicampur telur. Tapi karena aku masih ngerasa kenyang, jadi aku nggak campur nasi. Nah menurut aku sawi itu mau diapain aja tetap enak. Bahkan kalaupun cuma direbus pun tetap enak. Tapi harus ada sambelnya. Apalagi ini dicampur sama telur terus aku kuahin, seger banget. Lebih cocok lagi kalau misalnya cuaca lagi hujan. Oh ya, jadi untuk ratingnya 9,5/10. Nah selanjutnya ini aku hilaf beli gorengan. Jadi tadi aku dari pasar Panorama terus lewat taman remaja. Lihat nih molen, jadi kok pengen gitu. Jadi ya udah aku beli 5.000 aja. Nah jadi aku suka banget sama tekstur molen yang masih crunchy, yang masih kriuk-kriuk gini. Apalagi ini tuh masih anget, jadi pisangnya masih lembut dan manis. Dan kalau misalnya dibandingkan sama molen yang besar, aku lebih suka molen yang mini. Jadi untuk ratingnya 8,5/10. Oke lanjut, sekitaran pukul 4 sore ini aku makan sayur. Untuk dressingnya aku pakai wijen sangrai. Sebenarnya mau aku tambahin kentang dan telur rebus, tapi karena lama banget matangnya ya udah aku makan gini aja. Nah jadi seladanya ini yang aku beli di pasar tadi, jadi masih fresh dan seger banget. Jujur aku suka selada tuh semenjak lihat kontennya mbak-mbak yang setiap pagi makan sayur tuh loh, yang makan tomat, selada gitu. Tapi aku lupa nama akunnya apa. Pokoknya makasih banget buat mbak-mbak yang sering makan sayur itu, karena aku termotivasi untuk makan sayur-sayuran. Dan ternyata sayur tuh emang seenak itu. Aku menyesal ngapa nggak dari dulu aku nyobain sayuran-sayuran kayak gini. Karena dulu yang aku ngerti sayuran itu cuma kangkung, sawi, itu pun sawi putih, dan ya kacang-kacangan gitu. Oh ya by the way, salad dressing wijen sangrai itu enak banget. Jadi untuk ratingnya 9/10. Oke, setelah makan sayur tadi aku lanjut makan mangga. Karena mangganya ini udah terlalu matang, bahkan ada bintik-bintik hitam, jadi langsung aku makan aja. Dan supposedly itu manis banget dan lembut banget. By the way, kalau makan mangga enakan gini daripada dikupas-kupas, terus belepotan di tangan, dan ujung-ujungnya bikin aku bad mood. Ya maklum lah ya, orang nggak sabaran gini, jangan ditiru. Ya udah sampai di sini aja. Bye bye. I Eat in a Day edisi anak kos part 47. Halo semuanya, jadi pagi-pagi aku mau sarapan dulu. Untuk sarapannya kali ini aku masak jamur tiram dicampur sama suiran ayam, dan aku tambahi telur rebus, dan untuk sayurnya ada selada. Karena aku nyetok banyak banget selada. Karena kalau nggak gitu aku tuh jarang banget makan sayur-sayuran. Apalagi sekalinya makan di luar itu tuh jarang banget aku makan sayur. Oh ya, by the way untuk jamur dan ayamnya ini aku tumis dan dicampur sama saus bulgogi. Jujur untuk rasanya tuh enak, ada manisnya, gurihnya, ditambah tekstur jamurnya yang kenyal gitu. Jadi untuk ratingnya 8,5/10. Oke lanjut, siangnya kawan aku ngajak makan di belakang kampus. Karena sebenarnya aku masih agak kenyang, jadi aku cuma mesen seblak dan es jeruk. Jujur makan seblak di hari panas tuh kurang nikmat sih sebenarnya. Ditambah ini seblaknya tuh panas banget. Tapi untungnya untuk rasa seblaknya ini not bad ya. Apalagi harga seblaknya cuma 10.000. Cuma ya itu cuacanya tuh panas banget. Ditambah karena ini deket jalan, jadi agak bising dan polusi dari kendaraan tuh lumayan mengganggu. Jadi untuk ratingnya 7/10, karena yang ngurangin rating itu tempatnya bukan makanannya. Oke lanjut, sore-sore sebelum ngajar aku mampir dulu ke tempat pengawas asrama. Dan di sini aku disuguhin alpukat. Jadi aku campur aja alpukatnya sama susu coklat. Sebenarnya alpukat campur susu coklat tuh enak, tapi ini agak-agak ada rasa pahitnya. Mungkin karena belum terlalu mateng gitu ya. Tapi nggak apa-apa kan, gratis. Dan aku juga beli susu Indomil di koperasi asrama. Ayo di tempat kalian masih ada nggak kemasan susu Indomil yang kayak gini? Kalau di Bengkulu sih masih ada, tapi kalau di Alfamart, Indomaret mungkin nggak ada ya. Nah, terus waktu aku lagi ngajar tiba-tiba dapat notif WA, dan ternyata Mbak Nafis ulang tahun. Berhubung waktu ngajarnya udah mau selesai, jadi aku langsung turun ke bawah untuk makan traktiran dari yang ulang tahun. Ini dia. Ya untuk kalian orang Bengkulu pasti tahu ya, fried chicken dari Albay. By the way namanya mirip-mirip nggak sih sama fried chicken yang di Arab, yang Albay juga, yang katanya terkenal fried chicken terenak sedunia. Dan ini dia penutup video kali ini. Sampai di sini aja, bye bye. What I Eat in a Day edisi anak kos part 48. Halo semuanya, jadi pagi-pagi aku sarapan, dan untuk menu kali ini ada nasi merah. Kemudian untuk proteinnya aku pakai tahu yang aku ancurin dan campur dengan tomat. Dan untuk sayurnya pasti selada. Jujur aja untuk sarapan aku tuh pasti cari yang gak ribet-ribet tapi tetap sehat. Selain itu juga yang pasti harus
enak. Contohnya ini, untuk nasinya udah aku masak semalam. Untuk selada nggak perlu dimasak, jadi aku cuma masak tahu yang aku campur dengan tomat. Simple bukan? Oke, lanjut makan siang. Untuk makan siang kali ini aku nge-recall salah satu resep dari TikTok. Dan ya, ini buatnya simple banget karena pokcoynya cuma direbus. Dan untuk saus siramnya hanya butuh bawang putih, cabai, dan juga saus tiram. Nah, sebenarnya ditambahin maizena, tapi karena aku nggak punya maizena jadi nggak aku tambahin. Tapi jujur gini aja udah enak banget. Seger dari pokcoynya dan gurih dari sausnya. Jadi rating dari aku 9/10. Oke, lanjut. Sebelum ngajar, seperti biasa aku mampir ke tempat pengawas dan aku dikasih roti mooncake dari Pak Dimas. Dan ya, ini first time aku makan roti mooncake ini. Untuk rasanya ini rasa kacang pandan. Kalau menurut aku untuk isiannya ini terlalu manis, aroma pandannya tuh strong banget. Tapi menurutku bagian yang enak itu yang luarnya aja. Oke, lanjut saatnya makan malam. Untuk makan malam kali ini aku buat salad. Jadi untuk isiannya yang pasti ada selada, kemudian ada tomat, telur, dada ayam, dan untuk karbonya ada kentang. Ya, seperti biasa untuk dressingnya aku menggunakan wijen sangrai. Padahal ya, menurut aku wijen sangrai itu enak dan juga gurih. Tapi ternyata waktu aku lihat komentar, banyak yang kurang suka sama wijen sangrai. Ya nggak apa-apa, kembali ke selera masing-masing sih. Tapi ingat, untuk kalian yang nggak suka wijen sangrai, kalian jangan terlalu banyak makan mayones ya. Karena sama aja dong, mayones juga kalorinya tinggi. Apalagi untuk kalian yang mau defisit kalori, jangan banget pokoknya. Nah, untuk kalian yang belum cobain wijen sangrai, bisa banget cobain, siapa tahu jodoh. Mungkin sampai di sini aja. Bye bye. What I Eat in a Day edisi anak kos part 49. Halo semuanya, jadi pagi-pagi untuk sarapannya aku masak tumis tahu dicampur dengan baby corn. Nah, baby corn itu jagung yang masih kecil-kecil. Kalau orang Jawa biasanya nyebutnya janten. Untuk sayurnya seperti biasa ada selada karena simple, nggak perlu dimasak. Untuk rating sarapan kali ini 9/10. Karena menurutku kalau misalnya makan selada di pagi hari itu seger banget. Apalagi kalau dicampur sama tumis tahu gini. Tapi jangan aja kalau dicampur sama sambal terasi, bisa-bisa nambah 3 piring. Maksudnya nasinya ya nambah, bukan piringnya. Oke, lanjut. Untuk siangnya aku masak telur dadar yang di dalamnya itu ada sayur. Kemudian untuk tambahan proteinnya aku menggunakan tahu karena kebetulan dada ayam aku lagi habis. Dan supaya ada sensasi pedesnya aku masak sambal bawang. Tapi sebenarnya tanpa sambal bawang pun udah enak banget karena udah gurih dari telur dan tahunya. Jadi untuk ratingnya 8,5/10. Oh ya, untuk kalian yang nanya, Kak lagi diet ya? Jawabannya enggak. Aku cuma mau nerapin pola hidup sehat karena kebetulan aku kemarin habis keracunan. Bayangkan 3 hari diare dan perut itu kerasa kelilit dan sakit banget. Yaudah ya, lanjut. Seperti biasa sebelum ngajar aku mampir ke tempat pengawas asrama dan bukan kebetulan lagi, ini disuguhi makanan. Di sini aku lagi makan roti kacang dan itu bener-bener lembut banget. Kebetulan juga dapat oleh-oleh dari salah satu santri dan ini juga Mbak Apis baru pulang dan bawa jajanan banyak banget. Nah, karena aku penasaran sama ini kerupuk, jadi aku makan aja. Dan jujur ini pertama kali aku makan kerupuk ini. Ternyata rasanya tuh kayak ada kacang-kacangnya gitu, mirip kacang polong gitu. Ditambah karena rasanya ikan, jadi ada rasa-rasa ikannya gitu. Kemudian ini juga dapat oleh-oleh dari santri, yaitu kerupuk tempe. Sorry, maksudnya keripik tempe. Untuk kalian yang nggak suka keripik tempe, kalian aneh. Fix, pokoknya keripik tempe tuh enak banget. Apalagi keripik tempe yang dari Kitela yang rasanya cabai rawit. Itu mantep banget. Untuk rating jajanannya ini 10/10 semuanya karena emang enak banget, apalagi gratis. Oke, lanjut. Malamnya aku minum yogurt. Dan ya, dari berbagai macam rasa yogurt yang ada, aku lebih suka yogurt original. Dan aku juga lebih suka kemasan yogurt yang seperti ini karena nggak perlu nyendok-nyendok lagi gitu. Oke, untuk makan malamnya kali ini aku masak pokcoy campur sama tahu. Nah, tapi di sini aku kelalaian, jadi pokcoynya tuh layu banget. Sebenarnya aku kurang suka sama tekstur pokcoy yang udah layu gini. Karena kelamaan masak ditinggal main HP. Tapi ya mau gimana lagi, nggak mungkin kan masak ulang. Jadi ya udah, ini aku makan aja dan ya masih enak. Cuma ya itu tekstur pokcoynya nggak crunchy lagi. Dan bahkan warnanya udah kayak masakan lama padahal itu masih anget banget. Jadi untuk ratingnya 7/10. Sampai di sini aja. Bye bye. What I Eat in a Day edisi anak kos part 50.
Halo semuanya, jadi pagi-pagi untuk sarapannya aku buat salad. Nah, untuk isiannya cuma ada selada, kemudian tomat, dan tahu telur digoreng. Kalau untuk dressing saladnya seperti biasa menggunakan wijen sangrai. Nah, jadi untuk tahu sama telurnya itu aku goreng bareng. Untuk gorengnya itu aku tanpa minyak, jadi kayak ada sensasi semuknya gitu. Terus waktu aku makan bareng wijen sangrai itu aku keinget sama rujak mie. Mungkin karena ada tahunya gitu ya. Jadi untuk ratingnya 9/10. Oh ya, untuk kalian yang bilang selada itu pahit, coba kalian cicip ulang karena emang ada kadang-kadang tuh agak pahit gitu. Tapi sebenarnya selada itu nggak pahit sama sekali, bahkan enak banget. Oke, lanjut untuk makan siangnya aku numis pokcoy dicampur suiran ayam dan suiran jamur. Jujur ini tuh enak banget. Pokcoynya masih kerasa seger, jamurnya kenyal, dan ayamnya itu berasa banget. Apalagi tadi aku tambahin saus tiram, jadi gurih banget. Dan tenang aja, ini tuh ngenyangin banget. Jadi untuk ratingnya 9,5/10. Oke, lanjut sore-sore sesudah ngajar aku mampir ke tempat pengawas asrama. Dan seperti biasa aku selalu merampok makanan di sini. Jadi ini ada dodol dan coklat, tapi aku lebih milih coklatnya karena aku kurang suka sama dodol. By the way, ini coklatnya oleh-oleh dari Batam kalau nggak salah. Oke, lanjut malam-malam sebenarnya aku nggak mau makan, tapi waktu ngerjain skripsi ternyata aku tuh lapar, jadi aku buat mie dan aku tambahin selada. Nah, tenang aja, untuk mie-nya ini mie sehat. Tapi walaupun mie sehat ini tuh gurihnya sama dengan mie yang brand itu loh. Cuma yang membedakan teksturnya. Kalau mie sehat ini mie-nya mirip sama mie ayam atau mie buatan gitu. Jadi untuk ratingnya 8/10. Sampai di sini aja, bye bye.